Dia kakinya kayak dipaku kemarin, Ri. Kagak lari aja enggak. Kaki gue kayak dipaku. Terus gue nengok ke bawah, ada yang lagi maku kaki gue, Ci. Ada kulinya. Ada tukangnya, gue bilang. Sono lo, gue lagi main, gue bilang gitu. Tapi banyak komentar-komentar soal yang lucu. Tapi itu kejujurannya dia. Jadi gue sih senang banget. Coba komentarnya kayak gimana sih? Penonton kayaknya mulai capek, gue bilang. Iya, capek menonton pertandingan yang gak berkembang. Ini gak ada campuran ini nih. Ada sekali Gading salah mukul bolanya tuh sampai keluar, sampai kena handuk. Jauh banget. Hebat nih, dia ngenain handuk. Susah itu. Mbak Yayu aja mungkin gak bisa tuh. Gue pengen masih penasaran bahwa Andre ini suatu saat akan terlibat di event Vindes Sport. Gue mau banget. Tolong deh dibikinin bowling. Lu bisa bowling? Nontonnya keren tuh. Keselin banget orang ya. Tapi yang terdekat sih kita pengen bikin tinju antara Soleh dengan masyarakat Indonesia. Jadi kok bisa lucu banget itu sih, kenapa sih? Lu kok bisa lucu banget itu, apa sih rahasia lu? Lu gue bilang orang terlucu setelah Ebel Cobra. Kalau lu bilang ya, lu ya. Bandingannya kok gitu ya? Orang sakit jiwa dia mau ODGJ itu. Dia suruh nyanyi apa aja bisa. Lu tembak aja lagu apa dia nyambung. Bener. Bisa langsung nyetel lagu dia. Ebel tuh. Lu lagi sibuk apa sih, Ndri, ngomong-ngomong tuh? Aku gak sibuk. Seperti biasa aja lapor Pak. BTS. Sekarang ada baru Papa Rock and Roll sama. Oh iya, sama Kenzi. Gimana sih Kenzi, Ndri? Wah seneng dia. Udah mulai. Dan bisa ngikutin flow ya. Bisa. Udah menambah dunia hosting ya. Iya benar. Menarik sih menurut gua. Lagi-lagi anak kedua tuh. Emang anak kedua tuh begitu ya. Iya. Kalau Dio enggak ya? Dia serius cool, banget ya. Serius. Dia lebih musik dia. Musik banget. Gimana, Ndri, lu satu frame ngelawak sama anak, Ndri? Gue pengen tahu deh. Aneh nggak? Awal-awal aneh dong. Awal-awal iya, tapi lama-lama ya udah. Gue udah anggap dia kayak teman aja. Jadi jangan gue jarak gue bapaknya dia. Nanti dia jadi nggak leluasa gitu kan. Gue pun juga nggak leluasa. Iya, misalnya kalau gue mau gimmick-gimmick sama cewek atau apa kan jadi nggak enak. Emang kan biasa lo gimmick sama cewek? Enggak, maksudnya lucu-lucuan aja. Gitu, lucu-lucuan aja. Kenapa lu nunjuk gua? Enggak. Yes, Paranoid kembali lagi nih di Trio Kurnia. Tidak hanya memberikan hahihi tapi juga hiu-hiu. Wah, kangen banget untuk semua pendengar Trio Kurnia. Kita minta maaf ya, kemarin sempat terjadi absensi satu episode ya karena jadwal yang nggak kena nih. Iya kan, Desa dan Vincent ini ke Jepang gitu dan gue nggak diajak, goblok kan. Gitu, maksudnya ke sana rame-rame gaya-gayaan ngapain gitu. Pakai baju kotak-kotak gitu. Tapi lo beli? Gue beli. Warna apa? Kuning. Bersama tentunya punggawa Trio Kurnia. Iya, saya Vincent Kurnia. Dan saya Andre Kurnia. Dan saya Desta Ambrosius. Wah, Ambrosius. Itu artinya keabadian. Oh, dia searching dulu ya? Dia searching dulu. Memang selalu. Oh, gue kira lama-lama stok di kepala gue udah habis. Gue kira Ambrosius tuh hotel loh. Iya. Enggak. Ambarukmo ada. Amarosa. Iya. Ambrosius. Kenapa banyak hotel depannya Am ya? Iya, kenapa ya? Cuman Ambarukmo sama Amarosa doang. Kenapa lu bilang banyak? Amaris. Benar. Hotel Amaris. Benar. Karena Am itu kan diambil dari bahasa Latin artinya tempat tinggal. Iya. Iya. Itu saya tahu pasti itu ngarang ya. Gimana Ci? Sehat ya? Sehat, aku kangen sama kalian. Lama kita nggak tag nih, jujur aja. Jadi kemarin tuh yang tayang minggu lalu tuh adalah taping yang jauh sebetulnya udah lama. Tapi gue jujur, gue malah nahan. Lebih baik gue nggak sering-sering ketemu dengan mereka. Takutnya bosan. Kemarin kita baru ketemu Ci. Iya, latihan adrenalin. Makanya ini udah mulai bosan gue nih. Baru sekali anjing. Jangan sering-sering. Tapi ya itulah dia dinamika kehidupan dalam kesibukan masing-masing ya. Jadwalnya memang agak sulit. Kebetulan gue sama Vincent hampir 90% sama jadwalnya. Nah sekarang gue yang gak begitu jadwalnya banyak dengan kalian aja bosen. Gimana kalian berdua ya tiap hari gitu? 30 tahun gue. Makanya lu bosen gak sama nyokap bokap lo? Enggak dong. Nah Vincent tuh kayak keluarga gue. Oh gitu. Lalu punya gak teman yang Sule contohnya? Lu bosen gak sama dia? Bosen. Iya bener, gue jujur bosen. Lama-lama gue bosen. Tapi sekarang gue kangen lagi karena udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu gitu. Iya. Ada gak temen lo yang kayaknya lo gak akan bosen kalau ketemu setiap hari? Lu?
Tadi lu bilang bosan. Ini orang benar-benar inkonsisten banget nih orang. Nggak ada stabil-stabilnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi selama kita nggak ketemu, kita nggak Iya. tapping. Dari mulai kita ke Jepang, dari mulai Andre punya program baru, Andre menjadi surprise di konsernya Ari Lasso. Iya, Bener, Terus gokil banyak terjadi. Bener. kemarin ada Sondrenalin kita persiapan, ada juga event yang digelar kita di Tiba-tiba tenis juga. Tiba-tiba tenis itu keren, Ini pecah-pecah. event yang menurut gua benar di luar dugaan ya. Iya. Penonton yang sangat tertib. Kita minta dress code-nya putih-putih, semuanya Semuanya, putih-putih. Iya. Jadi sampai wartawan pun kita minta ada kostum dress code-nya kan. Kita hitam-hitam ya gitu. Akhirnya mereka pakai hitam-hitam. Luar biasa banget. Ya, ya hebat. Vindes berarti hebat. Ada yang nge-tweet sampai Vindes sudah saatnya bikin partai. Oke. Oke. Nah, kira-kira kalau bikin partai pengennya warna partainya apa? Warna flanel apa? Warna flanel gue kuning. Oke itu. Kan udah ada, udah ada ya, oke. Udah ada. Gua Orange udah ada. Gua biru. Biru Banyak. udah ada banyak. Ungu belum ada. Udah ada. Ungu belum ada. Pasya partainya kan ungu. Ya kan itu Pasya ungu, bukan partai. Kok lu marah sih Ji? Bukan partai dong. Ya gak usah marah dong kan. Bukan marah, maksudnya Ya kan dia di politik. Gue udah pernah di politik, jadi gue ngasih tahu yang benar. Lu partai lu warna apa partai lu? Gue nggak partai, dia independen. Nggak, bukan independen. Gua dulu didukung partai, tapi gue sendiri bukan kader. Oh. Bingung tuh. Lo karena bingung. Kader. Kader bukan bingung. Kader tuh sama doyok bukan sih? Kader. Udah lama nih gak bercanda-bercanda. Iya. Lepas begini nih aduh. Stres ya di Jepang kemarin ya? Pasti gak enak kan? Lu kangen sama gue pasti kan? Gue tahu lo. Di Jepang kan lu sama Omes sama Gading gitu di sana kan? Sama Luna sama teman-teman. Ya itu mah bukan inilah, bukan Circle lah kan, kalian berempat. Tapi pasti kangen sama gue. Gading setiap posting Instagram nge-tagin gue mulu. Kangen dia, kangen. Ada satu momen satu hari di mana kita semobil, gua, Omes, cerita dong gimana? gue video call Andri kan. Halo Andri. Gimana lo? Kamu apa kabar? Ini udah selesai. Bercandanya kan gak? Bercandanya Lupa gue mana? ada bercandaan yang akhirnya continuity itu loh. Iya. Oh siapa lu? Gitu-gitu lah pokoknya. Dia nelfon video call. Terus habis itu udah kelar nih. Tutup. Gue nelfon Andri kali sekarang kayak gitu. Terus, jadi dia nelfon gue duluan Andri. Di mana lo? Pertanyaannya sama. Di mana lo? Di Jepang nih. Padahal mereka di situ berempat, tapi gantian aja. Sama kejadiannya ketika mengundang gue di Pesta Pora dulu begitu juga. Gitu, gue telepon lagi. Karena kita ini emang selalu ada aja. Iya. Bercanda yang sebetulnya nggak perlu gitu. Nggak perlu, Itu iya. kan buang energi ya. Bener, buang energi, buang pulsa juga. Tapi satu yang kita Nggak pakai pulsa juga itu. nggak kan pakai WhatsApp. Oh iya. Tapi satu yang kita dapat dan itu berguna banget. Apa tuh? Fun. Kebahagiaan. Kipas angin. Merilis. Wah, fan. Ini orang gimana sih, orang lagi serius ini? Iya, oke. Jadi ya itu merilis stres kita. Betul, Dengan betul. bercanda kayak gitu tuh kadang-kadang mungkin nggak penting, tapi buat beberapa orang atau buat kita itu penting loh. Ini belum tentu orang-orang yang di luar sana bisa kayak kita. Lu nggak usah nunjuk gua. Anjing. Pakai nunjuk gua lagi. Maksudnya Aneh di luar banget. tuh orang-orang pasti nggak ada, belum tentu bisa kayak kita gitu. Ya mungkin ada tapi ya mungkin punya fun-nya masing-masing gitu. Kalau Betul. kita emang bercanda-bercanda nggak penting Ya. itu buat kita fun sih ya. Iya, tapi lu sebetulnya kemarin sedih ya waktu Jadi gini, Ndri. tenis kemarin. Setelah sebelum ke tenis ya, yang waktu ke Jepang. Sebelumnya kan kita traveling bareng ke Amerika berapa? Iya. Ketika ke Jepang akhirnya cuma berempat. Sedih gak lu? Nah itu yang gue rasakan, gue sangat merindukan Surya. Lu kok Surya doang. Kan Oh ada iya, lu Andre. juga. Gua Iya. dong, Surya doang. Jujur. Sedih kan lu berempat kayaknya aduh sepi banget. Kayak ada yang kurang gitu. Ya Ada gue kurang. ya juga jujur enggak. Gak sedih. Nggak salah Ji. Gue sedih banget. Makanya lu nelponin gue terus kan. Makanya ajak gue mestinya kemarin. Ya gini, itu kan brand ya. Iya Udah, sih, biar benar. mereka yang ngajak. Iya, Kalau benar. kita mau ngajak kan berarti kita yang bayarin lu. Goblok makanya yang ngajak gue. Siapa yang goblok? Itu teman-teman pada Gak berani ngatain brand. Siapa tuh ntar perlu ya. Iya, Ya, makanya kita jaga hubungan lah. Iya, itu dia. Ndri, lo waktu jadi tamunya Ari Lasso konser gimana ceritanya tuh, Ndri? Itu kayaknya sebenarnya juga ngelihat dari Pesta Pora. Oh, oke. Jadi kayak waktu Pesta Pora itu kan surprise-nya berhasil ya. Heeh. Jadi akhirnya banyak event-event yang pengen ngikutin itu. Banyak nelfonin Melvin kan. Mas Melvin, ya Andre ada event ini nih apa festival gitu lah. Mas Andre jadi surprise lagi dong, kata Melvin. Nggak bisa lah kayak gitu. Nggak bisa diulang, nggak bisa ya. diulang gitu. Nah akhirnya Trans7 bikinlah Ari Lasso Konser Ari konser Lasso. gitu. Tadinya sebetulnya gue nggak ada di line up itu kan. Tapi Lasso minta, Andre main lah Andre satu lagu gitu kan.
Ya udah akhirnya Teman juga ya. teman gue bantuin. Tapi kayaknya kalau nyanyi udah nggak seru gitu. Maksudnya ada si Ariel Tatum, ada udah nyanyi semua kan. Akhirnya mau ngelawak ya. Lu bikin sesuatu yang surprise aja deh gitu. Lu ngelawak akhirnya. Iya, gue nyanyi cuma sebentar doang, gimmick doang. Habis itu gue cerita seolah-olah nyurprisein dia gitu. Oh, surprise nggak dia? Kaget nggak? Surprise. Dia nggak tahu. Karena tadinya udah nggak deal budgetnya kan. Gede banget tuh. Sama teman aja masih nggak deal. Enggak, maksudnya ini sebetulnya bukan apa-apa. Gue pengen bener-bener surprisein Ari. Oh. Jadi gue anggap nggak jadi Mas Ari, gue budgetnya nggak deal nih. Gitu. Alasannya itu. Tapi dia termasuk yang nggak ribet soal deal kalau sama teman. Enggak. Waktu kemarin pesta por aja kan lu minta tuh 300 juta, lu bilang gitu Itu kan. berarti kan berarti Nggak susah ada. dong dia. Nggak ada kayak gitu, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Nggak pernah. Dikasih berapa aja dia mau. Benar-benar memang. Kalau buat pure. temen, Iya. buat temen. Enggak, ini buat semua IO ya. Enggak ada urusan, enggak cuma buat temen doang. Terus nih lo udah bilang. Akhirnya gue bilang cancel. Mas Ari, gue nggak bisa bantu nih, dealnya nggak, budgetnya nggak deal nih. Oh kamu Ndri nggak bisa bantu gini. Iya Mas, sorry banget, gue sengajain bikin dia. Iya. Udah akhirnya dia taunya gue Nggak datang. Tiba gue muncul, wah surprise di situ. Rame ya. Rame. Nyanyi lagu apa lu? Mungkin kah? Bisa gak sih surprise lu gak usah nyanyi lagu itu terus? Nggak itu gimana, karena orang tau gitu doang. Tapi lagu itu emang luar biasa ya. Emang itu lagu Dari itu. berbagai macam kalangan loh, usia muda, tua, semua Iya. nyanyi lagu itu hafal. Iya gimana? Waktu di Pastapora kan sebagian besar kan anak-anak muda ya. Anak-anak Iya. muda. Generasi yang berbeda dengan generasi kita dulu. Tapi kalian mainnya di Pesta Pora salah kemarin kuncinya. Udah latihan tapi ngaco. Wah, gue Lah banting ini nih baru orangnya. dibahas sama dia, gimana sih orang latihannya sama lu juga. Bukan salah kuncinya, lu salah masuk. satu penonton ribuan tuh lo prank semua tuh. Gue tuh bener-bener gue masih kekeh dengan gue nggak salah gitu. Begitu turun, gue sendiri heran kenapa tiba-tiba deh. Lu nyanyi lu kemarin tadi seharusnya kan nggak begitu. Harusnya ke ref, mungkin lu malah ke lagunya itu. Lagu plus lagi balik lagi. Iya ya, gue harusnya ref. Iya, makanya sama Vincent dikasih kode. Nyanyi lagi dong, mungkin kayaknya gitu kan. Oh iya bener baru enggak. Ndri, itu penonton banyak banget tapi main musik. Gimana kalau penonton sebanyak 4.000 orang tapi lu main tenis? Nah ini. Bangga banget Ini. gila. Wah, lebih deg-degan Ndri ini dia Dan nih. kalian memang bukannya atlet sebenarnya kan? Cuma Makanya. itu yang bikin keren. Yang harus dilawan sebetulnya juga selain penonton diri sendiri. Iya. Untuk bisa ada di situ gitu. Untuk masuk gue sempat bilang sama Vincent, apa gue mundur aja ya? Gue bilang kayak gitu. Ini gue WhatsApp dia. Itu tinggal berapa jam lagi? Kalau Gua kenapa mundur aja tiba-tiba deh. pengen mundur? Nggak tahu, lihat penonton sebanyak itu kayak berasa ngapain sih gue gitu loh. Ya Allah, kalau gue Dan mau gua seneng banget. Seneng kita kalau kita manggung oke, kita nge-MC oke. Iya. Ini main olahraga, main tenis bro. Dan kita nggak ahli-ahli banget gitu ya. Iya kalau mau seahli apapun juga kadang-kadang kita kalau nggak siap gerakan kita jadi kaku semua. Lu bener-bener merasain itu? No, Vincent pernah ditepok bulu tuh. Dia kakinya kayak dipaku kemarin, Ndri. Kagak Iya. lari Nah, aja yang enggak. pertama kali event besar Iya. kayak gini kan lu ya waktu kemarin Enggak tenis dong, itu. apa si Oh, Desa ini dulu, Mabel. Pingpong, Pingpong. tapi kan nggak ada penonton. Oh, iya. Itu gue masih bisa aksi. Nah itu gue kalah karena gue banyakan aksi justru. Iya. Terlalu menggampangkan gitu. Iya, iya, Nah iya. mungkin akhirnya gue mau coba. Vincent kan kayak serius tuh ditepok bulu kan. Dia mau bercanda aja kata pelatih, jangan gitu. Dia mau gaya-gaya mau skill gitu. Katanya jangan. Yang penting menang dulu gitu. Nah kemarin gue terapkan, tapi kok gue jadi tegang banget ya. Iya loh. Kaki gue kayak dipaku. Terus gue nengok ke bawah, ada yang lagi maku kaki gue sih. Ada kulinya. Ada tukangnya, gue bilang. Sono lo, gue lagi main. Gue bilang gitu. Wah ngaco banget nih orang. Tapi Dari mandor mana gue tanya kayak gitu. Mandor mana? Tapi pendengar noise ya, Desta itu kan sebelum ada tenis ini kan dia memang hobi tenis ya. Wah, parah. Parah. Jadi Lo gua ingat kalau- nggak kita touring dari Bandung pulang-pulang bela-belain dia. bela-belain main tenis lagi. Artinya bayangan gua nih, Heeh. Desta ini udah expert. Iya. Dia udah pasti pukulannya udah bagus, Iya, udah benar. teknik-teknik udah oke karena Iya. dia sering latihan kan. Iya. Tapi entah kenapa malam itu dia tanding dengan Raffi, dia bener-bener bukan Desta. Oke, Yang- tapi nih gue sebelumnya gue bilang ya, nggak ada excuse ya, maksudnya kalah ya kalah aja gitu. Iya betul. Jangan bilang karena wah lo grogi kan, nggak bisa Nggak. udah ya di lapangan lo harus siap. Tapi gue mau nanya kenapa permainan lu yang selama ini gue lihat Gue nggak tahu Ji, gue merasa mukul bener-bener aja. Cuman kok gue ngerasa kayak setiap mukul tuh gue mikir, ini gue apain ya bolanya? Kalau gue kencengin out. Kalau gue ini ntar kena net gitu. Overthinking. Harusnya kan lepas aja main Iya, iya, gitu. Nah iya, iya. sedangkan Raffi gue acungi jempol, dia luar biasa mentalnya. Dia kayak menyerap energi penonton gitu. Iya. Dia teriak-teriak segala macam. Gue mau teriak. Biasa kan gue main tenis teriak-teriak ya. Iya. Jadi gue setiap tenis itu biasa kalau servis gue tidak gitu. Kalau mukul wah ini gue nggak bisa teriak Ji. Lu bayangin nggak ada yang aneh nih? Apa jangan-jangan gue ada yang santet apa gimana ya gitu? Gue nggak bisa teriak sama sekali. Jadi gue udah Gua rasa Cuman nih. Raffi gue wah nih hebat. Tapi gue acungi jempol juga, ketekunan dia luar biasa sih. Progres dia juga. Gue kan syuting Sultan sama Raffi.
pasti selalu telat. Gue tenis dulu Ji, minta maaf Ji. Gue lagi mau lawan Desta. Lu tahu nggak Ji? Gue nih selama seminggu nih gue full tiap hari gue main tenis. Dari jam 6 sampai jam 12 siang. Gue lihat, wih 6 gila jam. dia. Iya dia begitu. Nah itu gue bilang tekunannya dia semangat dan apa namanya itu anak muda yang ini orang baik yang memang mau apa yang menyukseskan acara dengan cara dia nggak mau jelek kelihatannya. Iya, Itu luar biasa. Itulah iya, Raffi iya. Ahmad. Gue acungin jempol banget. iya. Jadi gue Keren. pas dia juara ya memang gue bilang lu layak menang. Gue bilang kayak gitu. Mentalnya teruji dia. Iya betul. Hebat tuh orang tuh. Di atas kertas itu Desta, Andri. Semua pasti mikirnya Desta gitu. Mungkin 80-20 bahkan. Orang mikirnya secara skill ya. Kita nggak ngomong pas saat di lapangan Teknis. lah. Ngomongin teknis. Teknis gitu. Raffi servis aja kan masih begitu. Iya. Tapi masuk. Nah sedangkan dia dengan gaya yang kalau udah kayak logo ATP Tour itu. Iya benar. Gak ada yang masuk. Nggak ada yang Gue masuk. bola Nggak ada yang pertama masuk. itu kalau latihan gue masuk mulu. Tapi Gue ini juga maaf bingung. ya, di luar ini semua, gue ini gue pikiran gue doang ya. Lu kenapa main lo jadi kacau? Nah ini kenapa Ji? Nah, ada Soleh di situ. Mungkin Soleh ada dendam. Itulah. Jadi lu sih jadiin dia komentator. Ini requestnya Desta. Justru dia malah dia bacain dari atas. Ini. Dia ada baca-bacaan tuh kalau nggak salah. Apa iya Ji? Gue Gue udah curiga sih. Gue lihat. Gua udah curiga. Mukanya kotak gitu kan dia kan. Iya. Ini gue lihat itu Kayak kayak. kardus mie instan. Iya betul. Ini pasti dia sesuatu. Pas Sorry gua- ya, nih maaf nih. Gue terlepas dari apapun. Gue mikirnya. Tapi pas gue kan ngaca ya. Pas gue ganti baju gue liat di pantat gue tulisan tapi kan. Nah tuh. Betul tulisan Tandanya di situ. Sanya ada di situ. Ah itu. Lu lihat Pantat gua. nah, Di pantat gua. lu lihat di raketnya enggak? Raket lu ada ininya kan, ada apa kayak Grip. Nah, itu lu buka deh. Lu kelet. Dalamnya tulisannya itu. Apa? Ya tapi kan. Nah, itu. Kan gue cuma nanya. Nah, kan gue cuma nanya. Nah, itu itu. kode-kode itu lu enggak nge sih kemarin lu. Soalnya anjing emang. Gila. Tapi di luar itu soalnya viral. Komentator Itu dia sengaja ngejatuhin lu lewat diam-diam supaya dia naik namanya. Oh benar juga. Ji gini Ji. Gue tuh kan gak mikir jelek ya Ji. Kenapa lo mikir jelek banget sih ke orang Ji? Gue sih kita positif aja ya. Ini orang emang begini ya udah. Dan itu pun juga membuat acaranya juga jadi bagus juga karena komentar-komentar dia. Iya. Lu malah jahat banget ke orang kayak begitu. Tapi buat kalian semua yang merasa terganggu sama Soleh, kalau gua mah happy banget Wah, dengan Soleh. gua nonton tayangan ulangannya happy Apa banget. sih yang terganggu kenapa? Dia mainnya emang Dia komentar kan nanya. Komentar-komentarnya ngehe banget itu orang apa ya extraordinary bener. Terlepas dari mulut racunnya dia ya, yang komentar-komentar aneh, tapi dia mewakili banyak sekali orang-orang Indonesia Awam. yang buta sama sekali sama olahraga tenis. Nanya soal poin, bagaimana nanya soal peraturan-peraturan ke Mbak Yayu. Walaupun Mbak Yayu sendiri akhirnya kesal juga gitu. Nih orang nanya melulu ya gitu. Kalau dijelasin Ini ada Mbak Yayu Suseno. Yayu Basuki. Iya. Oke. Ya Suseno sih. Tapi banyak komentar-komentar soal yang lucu. Tapi itu kejujurannya dia. Jadi gue sih seneng banget. Coba komentarnya kayak gimana sih? Nih Nah, dia tuh sampai banyak. ada di ada threadnya loh. orang di Twitter peri sayur. Dia bikin thread. Tanpa kita ganggu saja permainan mereka sudah jelek. Nah kata si Soleh tuh. Gading bukannya nggak tega, dia lebih kaget Enzi bisa balikin. Oh, Gading nggak sejago itu, kita jangan berprasangka baik sama Gading. Coba lihat ya. Itu komen-komennya Soleh. Iya. Buat komennya dia komen. Jadi kan komentator dia. Nah dia mengucapkan ngomong. itu Iya. Tuh, tadi Wulan mainnya bagus, gue bilang gitu. Nah, dia main sama siapa? Sama pelatihnya. Ya mungkin Wulan cocoknya main sama pelatihnya aja gitu. Coba racun Jadi banget. semua dirangkum sama orang ini. Di Dirangkul. threadnya semua Iya. ada semua, ada threadnya. Gue bilang kan Dion ini servisnya kelihatan kokoh banget ya. Iya kan dia juga kokoh. Kokoh Dion. Kokoh Coba lihat tuh. Ada orang komentar begitu tuh. Hampir nggak mungkin. ada satu ketika lagi ada break, si Wulan nyamperin pacarnya. Ah, ini nih, gua ini bilang nih. Wah ini pacarnya Wulan kan atlet, mungkin dia mau ngasih tahu. Emang pacarnya Wulan atlet apa? Basket. Terus ngapain dia sotoy soal tenis? Coba lihat tuh. Iya, Gimana bener, coba? bener. Tapi Tapi benar. ada bener juga sih apa Iya yang kan dia orang bilang. jadi bingung lah kan basket kenapa dia sosok bilangin ya benar juga gitu. Iya. Cuman kalau orang awam tidak akan mungkin mengucapkan itu gitu. Iya. Kok bisa terucap ya? Terus Iya. penonton kayaknya mulai capek, gue bilang. Iya capek menonton pertandingan yang nggak berkembang. Ini gak ada campuran ini nih. Ada sekali Gading salah mukul bolanya tuh sampai keluar, sampai kena handuk. Kena handuk. Jauh banget. Si gue bilang sampai, wah gila sampai begini ya. Tuh kata Soleh hebat nih, dia ngenain handuk. Susah itu, Mbak Yayu aja mungkin nggak bisa tuh. Tapi kita acungi jempol juga buat Soleh situ. Iya. Memang dia tuh ya begitu orangnya gitu. Apa kita undang lagi ya? Kemarin termasuk yang tertinggi di ini loh. Episode Soleh itu termasuk Oh, yang iya? tertinggi di Noise loh. Ngalahin episode awal-awal.
Ngalahin episode awal-awal, bayangin nggak? Apa kita ganti aja soal aja di sini. Kita bertiga rehat dulu. Ada gue bilang gini, nih kayaknya Dion demam panggungnya udah mulai hilang ya. Iya, kata Soleh, demam panggung hilang tapi capek datang, jadi permainannya tetap nggak berkembang ini. Bangke banget. Tapi ada satu yang buat gue sedih tuh pas gue tuh kalau paling nggak bisa kan lemah soal anak ya. Kita semua bertiga begitu lah ya. Oh iya benar. Waktu gue lawan Abdel kan anak gue nangis di rumah tuh. Dia setiap poin gue kalah aja udah nangis. Gimana gue kalah waktu dia nangis sampai menjadi-jadi tuh. Nah kemarin gue datengin tiga-tiganya karena ya gue ada optimis gue bisa menang nih gitu. Pas gue anjir kok ketinggalan gue ya. Wah jangan-jangan gue kalah lagi nih dalam hati gue gitu. Gue juga kepikiran terus kan. Gue liat anak gue ngeliatin dengan penuh semangat gitu kan. Wah makin sedih kan. Pas kalah gue samperin kan si Miska terutama. Karena Miska yang paling ini banget lah, sensitif soal gini-ginian. Terus udah dia dirangkul ibunya, dia ngadep ke kiri gitu, ngejauhin muka gue, tapi muka. langsung nangis. Wah Ya gila. Allah, Langsung gue angkat itu, sial. makanya gue langsung gue angkat ke lapangan, gue tenangin. Nangis karena lu Nggak, kalah kok. tuh. Iya. Enggak karena kaki. Lu mancing lagi haru. Lagi haru dipancing. Iya itu. Karena tangannya kelipat. Kedudukan sama adeknya. Terus udah gue angkat ke lapangan, gue tenangin, nggak apa-apa menang karena itu biasa. Karena dia udah bilang jangan nangis kalau yang kalah. Gue bilang kayak Dia gitu. orang begitu sensitif banget sih Niska tuh. Dia tuh segitunya sama bapaknya. Ya gimana sih namanya anak cewek yang menganggap bapaknya hero Iya, kali iya, ya. Jadi iya, iya. nggak boleh kelihatan sama sekali yang ya kalah. Bapaknya sendiri tuh nggak mau kayak begitu gitu. Ini yang sebenarnya gue pengen ngomong juga. Dia udah dari berapa bulan lalu loh, Dri? 2 bulan lalu kalau nggak salah. Di ngomong sama gue takut kalau nanti gue kalah anak gue nangis lagi. Nah. Itu kan pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya lu kependem di kepala gitu. makanya jangan sesuatu itu jangan kita terbawa ke situ, nanti akan kejadian gitu loh. Iya. Jadi kita Manifest ini pikiran. Memang gue kan orangnya overthinking ya. Apapun Iya. juga gue pikirin gitu. Detail-detail apapun juga gue pikirin. Kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu gue pikirin. Lu sama kayak gue Des. Oh iya? Gue juga begitu orangnya. Gue mikirin yang segala yang kecil-kecil gue pikirin. Sampai kayak semut keinjak tuh gue pikirin. Karena kan dia kecil. Itu Gua kan pikirin. wujudnya. Wujudnya Ini kecil. kita ngomongin Istilahnya kayak gitu. gimana ya ceritanya nih orang nih. Gue istilahnya kayak gitu. Lu Gue pikirin mau gue bener. laporin ke teman gue yang tanah loreng mau gak? Macan tutul. Udah berapa hari ini gue liat dia pakai macan Iya, tutul. gue mau komen. Dari kemarin dia pas dia mulai manggung gitu ya, pakai loreng itu yang masih Bukan loreng sih, tutul. Tutul. Leopard, bedain Gue dong. bilang iya, gue bilang Marah kenapa sih si Vincent kenapa sih dia mau jadi apa penerus trio macan tuh gimana? Ini leopard, bukan macan, beda. Tiba-tiba tenis kemarin juga dia pakai celana pendek leopard. Iya, leopard. Sekarang dia kesini tag pakai leopard lagi. Kenapa sih? Lagi kenapa? Kagak, itu kemarin kalau tenis gue beneran gue pengen menikmati, jadi gue nggak mikirin gimmick pakaian. Jadi itu bini gue yang mikirin. Iya. Itu gue dari atas sampai bawah bini gue yang 2 hari dandanin. sebelumnya udah dibilang nanti kamu pakai ini nih gitu. Oh. Bininya kan fashion designer. Oh, iya. Itang Yunas bininya. Itang Yunas bininya. Oh. Nah satu lagi ini gue baru tahu nih, ternyata Desta pas main dia bilang tadi gue ngeliat anak-anak gue itu gue agak gimana ya, waktu gue main gue nggak ngeliat apapun kecuali pelatih gue. Waktu gue main gue ngeliat anak gue enggak, ngeliat penonton Nah, enggak kelihatan gitu, blur aja ya. Gue keliatin cuman ngeliat belakang pelatih gue ngasih instruksi, gue jalanin. Itu doang gue. Vincent mentalnya sudah bisa terbentuk sebagai atlet. Bisa memisahkan diri. Kalau gue emang nggak bisa. Sebelum pertandingan aja gue masih ngurusin hal-hal yang nggak penting. Masih dinyamperin. Gimana ini? Gue sampai marah. Udah lu sono udah. Dia nggak tahu gue nonton di. Gue streaming di YouTube nonton sebelumnya, nonton pertandingan sebelumnya campuran. Ini kenapa sih audio bolanya nggak kedengeran ya? Gue mikirin gini, gue telepon. Ini kenapa sih audio bola keluarin dong? Ini yang penting justru. Emosinya lu pisahin tuh kayak Nah, gitu-gitu. itu. Kalau udah ada tim yang Iya. lu harus percaya sama tim lu. Percaya, cuman kan yang tahu tenis gua, masalahnya itu. Iya, tahu. Karena gini. Ya maksudnya yang tahu soal pertandingan yang biasa nonton pertandingan tenis kan ya gua. Netnya segala macam tingginya berapa sampai tengahnya nggak ada. Itu kan gua bingung, kok tengahnya nggak ada ya? Nah itu gue telepon lagi, segala macam hal yang Nah, akhirnya kan memboyarkan konsentrasi Iya. lu. Harusnya sebelumnya udah harus persiapin. Lu kalau lain kali bikin event, kalau gua saran pakai tim lo deh. Itu dia mungkin lebih gimana bisa. sih? Tim lo suruh nyanyi apa gimana? Suruh nyanyi parodi. Dia menghibur gitu, dia menghibur. Supaya nggak stres. Ya tim lo tuh gimana sih? Dia banyak hal-hal kayak skor gini-gini, dia tayangan skor. Padahal itu di control room Kok lu ada. tahu? Tahu. Ada di control room itu ada satu wasit profesional yang ngurusin itu. Tapi lu nggak tahu kan kemarin skor awal sempat berantakan kan? Oh iya, Mbak, gua karena Mbak Yayu. dari laptop itu, dari laptopnya wasit itu ternyata koneksinya Ada ada teror. gangguan. Tahu Iya. akhirnya gimana? Gimana? Pak Suharyadi
atlet suaminya Yayu ke Iya. atas. Dia yang Nah memandu. itu pas suaranya di ada bukan- control room. Lu tadi bilang siapa tadi? Ada wasit, gue kira, gue nggak tahu Pala lu wasit. Pas suaranya Dia dia. tau gak dia siapa tuh? Tahu. Dia ngebawa Indonesia 16 besar dunia dulu. Oh iya. Iya, tenis Indonesia dia, Piala Davis. Wah itu hebat. Gara-gara dia gue mau main tenis. Makanya Suaminya Mbak Yayu itu. bukan apa namanya kayak adiknya. Iya suaminya. Yang suaminya. Iya, Wah, iya. Mbak Yayu seneng. Lo tahu Yayu Basuki kan, Dre? Tahu. Legenda Kan tenis pernah main di Indonesia. Lapor, Pak. Oh iya pernah Bintang ya? tamu pernah. Dia happy banget, dia seneng. Dia ngucapin terima kasih terus ke gua, sampai gua ajak yuk ya, yuk. Gua bilang, Wah, yuk ya, yuk. Tapi Bang dia legend sih di tenis. Legend. Makanya dia senang banget dibikin Tapi kayak yang buat begini. happy adalah semua yang penting acara semua lancar. Iya. Tanpa sesuatu hal Iya. yang misalnya ada cedera Kalah menang apa. itu adalah hal yang biasa dalam suatu pertandingan. Dan juga apa ya, mungkin kalau gue bilang gue sedih ya gue jelas sedih. Iya, iya. Akhirnya kena mental ya kena mental. Tapi yang terutama adalah semua kru sehat. Betul. Nggak ada kejadian-kejadian yang misalnya kayak apa cedera, nggak ada, pemain semua, penonton semua keluar dengan Penonton semua, tertib. Tapi kalau gue melihat dari kacamata gue ya, Itu kacamata lo. iya maksudnya Coba ini- dibuka, kelihatan nggak? Wah nggak kelihatan. Nah pakai lagi. Oke pakai. Nah oke. Pakai kacamata ya. Jadi Apa sih? Dari kacamata gua. Kalian ini kayak lo bilang tadi sedih kalah menang itu suatu hal yang wajar. Iya. Karena ini adalah pertandingan. Betul. Pasti ada yang sedih. Tapi terlepas dari itu apapun, menurut gua ini adalah sebuah entertain yang kalian buat. Keren banget Vindes bikin ini. Iya, Kalian bukan alhamdulillah. atlet gitu kan. Iya betul. Dan kalian tidak perlu harus mentargetkan meraih apapun di Iya, sini karena iya, lo iya. bukan sebuah kompetisi yang apa nasional atau apapun gitu. Internasional atau Internasional. nasional. Iya. Jadi yang sebenarnya entertain yang dilihat. Iya. Keren Entertain banget. dan juga kalau kita mungkin berarti impactnya ya. Impactnya, Banyak. lo bisa membangkitkan lagi orang kepedulian Gairah terhadap tenis. Banyak yang DM gue tenis meja. Gue jadi pengen belajar tenis nih. Iya. Gue jadi ngerti skor tenis nih. Gue jadi ini. Terus banyak juga yang apa ya kayak nyenggol-nyenggol jadi banyak ke kepengurusan olahraga di Olahraga Indonesia. di Indonesia. Itu yang sebetulnya kita mau ini kan bangkitkan juga gitu. Iya, bagus tuh. Nah, tapi yang pasti mungkin gue kalah. Tapi yang pasti gue tetap optimis kita masih bisa melahirkan pemenang-pemenang baru setelah era Yayu Basuki loh. Sekarang juara-juara Indonesia banyak kan ganda. Ganda Iya, juga iya. itu peringkat sekarang 50 dunia. Yayu pernah 20 besar dunia 19 bahkan. Iya, Luar keren. biasa. Dan Lo sekarang kebayang nggak nanti 10 tahun 20 tahun lagi ada juara dari Indonesia, dia diwawancara. terinspirasi. Dari mana lu main tadi? Gue gara-gara waktu itu nonton tiba-tiba tenis, gini gue jadi main tenis. Kayak Itu. gitu, Itu hal Itu kayak berarti yang lu gitu. bikin itu. Makanya ini yang disebut sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang banyak. Nah ini kalian bermanfaat nih. buat orang Amin, banyak. amin, 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 Gitu. amin, amin, Next amin. apa Ada, nih? ada tuh orang misalnya anak kecil nanti 10 tahun lagi jadi pelawak. Terinspirasi karena lihat Andre dilapor Pak. Bermanfaat untuk orang itu lain. Luar tanpa biasa. kita sadari. Iya. Iya, terus kan? dia bermanfaat, dia terkenal, sudah akhirnya kehidupan malam, kehidupan yang nggak benar. Karena siapa? Karena Andre dulu rusak awalnya. jadi rusak dia. Tanpa gue sadari, Iya. tapi dia sadar. Guanya kan nggak nyadar, dia yang nyadar. Oh iya ya, aku jadi pelawak gara-gara itu. Tapi rusak dia jadi Kan rusak. tadi gue dia. bilang rusak setelahnya. Jangan. Dia kayak nggak nyimak. Dia nggak nyimak ya. Dia nggak nyimak kata-kata gue setelah itu. Tapi next apa nih selain tenis, selain badminton yang udah kalian bikin? Tar dulu Landry, tar dulu. Iya. Kita mau bikin Vindes Fest dulu di awal tahun depan. Kita mau bikin apa ya? Kayak misi penyelamatan paus ya nanti ya. Wah, keren tuh, bagus Untuk tuh. Vindes Sport jadi Bagus. berolahraga bergulat dengan makhluk-makhluk laut. Iya iya iya. Ya, Kayaknya gimana? Vindes Sport ini udah jadi sebuah IP. apa? Iya iya itu ya. Apa namanya? IP. Iya itu. Iya keren loh, keren. Mau bikin Vindes Fest dulu. Ini art, kita balik ke art, dari olahraga ke art dulu. Mimpi kita yang Iya, tertunda. pameran. dan lain-lain. Pameran. Jadi ya nanti Andre juga bisa ikutan ya. Iya pamerannya. dong. Bikin karya. Kayak kemarin kata Mbak Yayu, tenis is for everyone. Demikian pun dengan seni. Karya Iya. seni siapapun bisa menikmati dan siapapun bisa berkarya. Betul. Terus kita lihat botol ini botol karya loh. Desain botol ini kan karya. Iya, Benar. Desain produk. Semua yang kita lihat ini karya. Karya, betul. Misalnya wadah nanas ini, ya kan. Betul. Bahkan nanas sendiri adalah karya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya Ya, kan? itu yang Dan bisa dinikmati oleh seluruh umat betul sekali, manusia. luar biasa. Iya. Nah kayak misalnya yang boneka-boneka tuh Ria Enes, itu juga karya. Oh, Iya, itu karya namanya karya NS. Karya Enes, iya, karya. karya itu. Karya. Wah, ini kacau ini Karya. orang. Ya. Ya kan bener kan? Iya, nggak benar. salah, tapi konteksnya kan agak menyimpang, menyeleweng, serong. Konsepnya serong. Keren banget. Jadi di bulan November ini memang bulan yang sibuk buat kalian berdua ya. Aku lihat jadwal kalian tuh luar biasa sekali loh. Dari mulai abis Amerika pulang, langsung berangkat lagi dia ke Jepang, terus persiapan lagi tenis,
Habis itu mau adrenalin lagi. Ini mau ke Jepang lagi habis ini kan? Ya karena sekarang jujur aja alhamdulillah sih rezeki ya Mas. Tapi ya kita memang lagi banyak jadi brand ambarawa dari Ambasador. Ya ambasador dari beberapa produk gitu. Iya. Ya syukuri disyukuri. Yang penting yang terutama ya nasihat dari saya. Iya, Pak. Jaga selalu kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Iya. Percuma kalian banyak duit, kegiatan banget, tapi kalau kalian sakit buat apa? Tapi keropos. Keropos. Buat apa? Benar. Dengkul kopong. Ngapain? Enggak ngapain? Udah kalau Maksudnya kan keropos. Ingat ya, apa kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal. Kalau Benar. misalnya kita lagi sakit, ya kan. Iya, Kalau kita sudah betul. sakit segala macam, kita pengen sehat. Kadang-kadang kan yang kita dambain apa sih? Mau Sehat. duit segala banyak ya kita Sehat. cuma pengen sehat. Iya, Itu iya. dia. Benar. Jadi ayolah kita sama-sama jaga kesehatan. Betul. Iya. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Betul. Begitu. Tapi lo tau nggak? Walaupun gua nggak datang di acara lo, Iya. tapi gua support. Gua posting di Instagram gua. Lo support dua-duanya. Masa sih? Iya, Iya, Rapi iya, Desa Gue iya. nonton kok Iya, itu karena- Instastory lo. Pasti menang Desta. Gue liat story selanjutnya, Raffi lo pasti menang. Lo dari dulu dia bermuka dua. Ya kan dua-duanya teman gua. Dua-duanya teman. Harus gua support Dari dua-duanya. zaman OVJ dia bermuka dua dia. Kesana ngomong ini, kesana ngomong ini. Kacau dah. Tapi terima kasih banget buat ini juga Sinta dan Jojo juga datang. Iya. Anak-anak Noise juga Sinta dan datang. Yoyo, Yosi. Terus buat Vivin Dedes yang datang di tenis indoor maupun yang nonton di YouTube, terima kasih. Iya. Buat semua atlet-atlet, tiba-tiba atlet Iya. yang dari artis Iya. tiba-tiba menjadi atlet juga terima kasih. Tiba-tiba datang Semua- bawa gunting juga terima Iya, kasih. Soleh, Mbak Yayu, Gigi, Iya. Rans Entertainment. Waduh, gila. Gokil, mereka supportnya gila banget. Iya. Si Marcel juga, Marcel menjadi ketua supporter. Udah gitu dia Raffi. gak enak tuh pas gua kali dia masuk Iya. ke ruangan gua. Minta maaf. Minta maaf ya, ada mak gue lagi. Mak gue gitu sinis gitu. Ini tadi kan yang bantuin Raffi ya. Yang ngomong ke gue gitu mak gue. Serius. Tadi yang bantuin Raffi nih. Mukanya mah santai aja mah enggak apa-apa itu juga. Tapi gue sih berterima kasih. Maksudnya dari awal pun gue bilang, Sel, makasih ya lo udah datang. Wah, dukung Raffi kan biar seru Iya, gitu. iya, Biar ini kan iya. buat acara. Lagi nih ngapain ya. minta maaf, gue mah santai ya. Iya, Namanya iya. pertandingan harus ada begitu lah. Dan ternyata Desta itu orangnya nggak bisa disupport. Oh gitu. Ternyata dia tipenya sama kayak gue. Mendingan orang banyak menghujat dia Wah. daripada dia support. Lebih beban. Iya, gue orang baru datang ada bawa tuna gue langsung dem gitu berasa kayak anjing kayak dihujam ke bumi gitu. Iya. Bahkan Wah, mungkin dia bisa. akan lebih semangat kalau dia dengerin yel-yel Raffi gitu. Oh, anjing yang support Iya, Raffi oke, banyak. gua Dia makin pasti akan semangat. nunjukin sesuatu gitu. Oh, malah Nggak begitu tahu lah, ya. Udah lah ya maksudnya Ya. sekali lagi selamat buat Raffi ya. Iya. Sekali lagi Raffi. menang tetap menang, kalah tetap kalah gitu. Iya, Jadi iya. nggak ada alasan apa-apa. Tapi yang Betul. pasti sekali lagi semua sudah menunjukkan yang terbaik ya. Mungkin Iya. gue tidak bilang ya segala macam mental kuat. Ya memang harus siap lo gitu aja. Iya, Berarti iya. memang gue tidak cukup baik untuk itu. Gitu. Tapi gue boleh usul nih. Next nih lo bikin dong pertandingan tiba-tiba sumo. Oke, gak usah ya. Kalau gitu kita bikin aja. Ya, bikin gue ide Gue aja. cerita dikit juga ya di tiba-tiba tenis ya. Gue tuh kan gue dari sebelum mulai on air itu di siang hari kan ada briefing, ada apa, terus mereka nih para atlet nyobain lapangan. Gue gak ketemu Desa udah selesai nyobain lapangan jam 12 dia ke hotel. Pas gue datang ngeliat Wulan, wah Wulan mainnya bagus nih, gue bilang nih Wulan bagus. Abis itu Raffi nyobain mukulnya out tuh, gue dalam hati menang kali ini. Gue langsung WhatsApp, menang lo bro, aman. Nih Raffi lihat bolanya nih, gue lihat kok out semua gini-gini. Jadi gue udah tenang aja, gue udah nonton segala jalan sampai akhirnya dia masuk ke pertandingan utama. Poin 1 gue masih oke, Raffi dapat poin. Oh Desa biar seru kali ini ya, gini-gini. Di fur dulu lah. Di fur dulu. Sampai habis nggak ada. Anjing, kok lama-lama baru gue panik di situ. Gue sekitar ketika Raffi dapat 2-0 kalau nggak salah. Satu sama. Enggak, satu sama enggak. Begitu dia 3-1. Oh iya. 3-1 gue udah mulai anjing nih. Gue lari ke bawah. Dia marah-marahin gua. Gua pas udah set pertama tuh kan ada apa gua breakan gua minta time out gua ke toilet kan. Vincent masuk datang. Lu kenapa sih lu? Dimarahin gua. Beda banget soalnya dia. Lepas aja ngapain suruh mikirin apaan sih gitu. Wah, Gue pertama karena nggak enak, gue pamitnya sama penonton sama Mbak Yayu, saya mau kencing dulu ya. Gue pura-pura kencing padahal itu tangga tinggi banget, Ri. Lutut gue ada nyut. Oh, itu lu di atas komander. Di atas paling tinggi. Turun, gue ke belakangnya dia rencananya di tempat Om Leo nge-DJ. Pas gue sampai situ ternyata Raffi yang ada di situ udah pindah tempat lapangan. Anjing, gue mau teriak-teriakan, dia masih di sebelah sana. Gue naik lagi, Ya naik ampun. lagi pas gue lihat dia
keluar baru saya izin kencing lagi. Baru tuh. Baru ketemu dia di Baru WC. marahin gue. Hui, ayo, gue pengen dia teriak gitu atau Iya, iya, apa? Itu gue gak bisa teriak kenapa ya? Teriak. Kan kita udah bahas sebelumnya. Iya, sebelumnya kita ngobrol sama Taufik Hidayat kan. Bertiga ngobrol. Taufik Hidayat kan atlet beneran nih. Pik, gimana caranya supaya kita ini, dia bilang katanya ya memang itu susahnya ya sebagai atlet. Lu kayak misalnya dia pernah di final Olimpiade, dia lawan Korea ketinggalan 0-7. Dia bahkan servisnya gemeteran tuh. Malam nggak bisa tidur cuma 3 jam. Nah, karena dia mikirin itu kan. Terus habis itu udah begitu dapat ininya nih, apa PD-nya dia, dapat poin segala macam, dia mulai akhirnya menang 15-8. Nah, lu harus dapat momen itu tuh untuk bisa ngelawan diri Iya, lu. Nah, ini yang balikin gua, lagi lu. Balikin. ini yang gua nggak dapat. Bahkan Nggak gua biasa dapet. kalau servis tuh gua biasa teriak, "Wah!" gitu. Iya. Forehand gua teriak, ini kagak teriak sama sekali gua. Gue soalnya waktu itu tepuk Kincap. bulu disuruh sama pelatih, kalau lu udah tegang apa-apa, lu dapat poin, lu teriak. Nah itu gue udah bilang sama dia, teriak, keluarin ininya, war gitu. Iya, Gua cuman ini dong gini dong, tapi nggak ada suaranya. Gue cuma tangan gua kepelin, gue ini ke Dan belakang. begitu satu lagi gue udah cerita juga, dan dia juga setuju. Pelatihnya dia juga udah bilang bahwa ketika lu salah, lu melakukan error lah, salah servis atau bola lo out, lu tenang dulu, Kasih momen diem. dulu, kasih momen. dulu, muter-muter dulu, tarik napas, cari fokus. Dia enggak, habis servis ini langsung lagi, Mulai hajar lagi, lagi. Itu tuh Wah, itu gila. semua latihan-latihan yang sudah didapatkan sebelumnya itu hilang di lapangan. Itu Gue udah gua nggak kesel bisa itu. praktekin. Kenapa gue liat gerakan gue ini salah semua nih, gue gila out Ini semua bola udah, gua. ini udah, Ini udah. pelajaran ya, maksudnya buat semua yang mungkin mau ya menghadapi di situasi seperti ini. Kepanikan kadang-kadang tadi seperti kita udah pernah bilang dalam latihan itu 100% nih. Begitu lu menghadapi penonton itu pasti akan turun di Iya. 60 atau 70%. 80% itu udah bagus banget gitu. Tapi ini gue kayaknya di 20-30 gitu. Iya, Karena turun jauh banget banget. tuh ya? Tahu jauh bukan turun lagi. Kondor Ini gue, pasti gua. kondor. Ini gue yakin pasti Soleh. Yakin gue. Tapi bukannya Raffi gak grogi juga ya? Raffi digrogi di Grogi. awal. Tapi dia bisa mengatasi itu. Dan dia mainnya nggak seperti dia bisa lebih bagus daripada itu juga. Dia main tuh kemarin. Iya, dia main tuh, dia biasa bola flat. Makanya gue antisipasinya kalau dia main flat, gue akan ladenin dengan slice. Nah ini slice. kebalikan, dia takut mukul flat, jadi akhirnya di slice sama dia. Dia bilang sama gue, sama pelatih juga bilang gitu. Cuman ya itulah terjadi di lapangan, mau di Iya, itu pokoknya yang di lapangan. Jadi gini, satu pembelajaran juga buat diri gua sendiri adalah begitu hebatnya perjuangan seorang atlet. Yes. Iya. Jadi kalau kadang kita nonton main bola, goblok, tolol lu. Wah itu, nah itu dia, kita sering begitu kan dulu tuh. Padahal yang di situnya gimana bener. Prosesnya segala macam. Gini, Bri, dia dari kecil mungkin ya. Dari kecil udah latihan. Misalkan tenis lah. Latihan tenis. Anak-anak lain sibuk main dengan teman-temannya, dia latihan. Sampai akhirnya proses itu membawa dia ke jenjang internasional, membawa nama bangsa. Bayangin nggak berapa puluh tahun, terus dia main, dia kalah, terus dibego-begoin sama orang. Iya. Adil nggak? Orang tuh nggak mikir perjuangannya. Orang hanya bisa ngejudge aja ya. Iya. Iya. Nah kita aja yang mungkin bukan dunia atlet ya, terus kemarin kita kalah, banyak yang di netizen rasain lo kalah, itu kan nggak enak kan. Iya. Gimana mereka yang sudah mengorbankan masa kecilnya, latihan, pulang sekolah latihan, bahkan mungkin ada yang mengorbankan sekolahnya karena untuk mencapai iya. itu cita-citanya. Iya. Jadi hargailah profesi atlet. Mau kalah atau menang dihargai, bukan malah dihujat. Betul. Itu Anjing dia. kalian semua tuh kalau mau Lu mau hujat juga kalau gitu. Mereka juga usaha loh buat ngata-ngatain lo. Lu harus hargai usaha mereka juga loh, Ji. Yang penting mereka memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau kalah menang itu hasil akhir udah. Iya. Ada yang bilang sama gua, enggak, menang itu tercatat dalam sejarah gini. Gue pernah ngebahas soalnya gara-gara ini sama saudara gua. Waktu itu gara-gara ngebahas Belanda. Gua kan pemegang timnas Belanda ya, yang nggak pernah juara, dibilang juara tanpa mahkota. Gua sampai berdebat sama dia. Oke, kalau lo bilang memang apapun yang tercatat dalam sejarah, lo ingat tahun 74 siapa juaranya Piala Dunia? Mungkin dia nggak tahu, tapi dia tahu di 74 lahirlah sebuah total football dari Johan Cruyff. Orang lebih tahu itu dibandingin juaranya itu kan. Jadi kan prosesnya itu gitu yang kadang-kadang orang melulu soal menang. Iya. Kalau nggak mau kalah ya nggak usah main. Nggak usah main kan, Nggak usah kalau main. dalam sebuah kompetisi harus siap menang, harus siap kalah. Betul. Gitu. Betul, itu bagus, kata-kata yang bagus. Ini juga gue dapat kata-kata dari apa? Dari mana? Dari tadi? Bukan, dari Instagram gua ada komen dari seorang cukup menarik sih menurut gua ya. No matter if you win or lose, the most important thing in life is to enjoy what you have. Keren banget. Ada dalam kurungnya dari Google. Gua Google itu Google. Oh itu lu dia itu. Gua Nggak itu. masalah kalian menang atau kalah. Iya. Yang penting bagaimana lo menikmati apa yang lo punya. apa yang lo punya. Betul. Iya, Keluarga bener. lo, anak-anak lo. Keluarga gue punya tim Vindes yang sehebat ini gitu. Ya memang sedih tapi ya itulah dia.
Iya. Apa syukurilah apa yang ada. Ini istilahnya Hidup sebutnya apa ya? ada anugerah. Ini istilahnya sebutannya kayak people of the lie. Oh yes, keren. Kreator. Gua sampai seneng. Seneng juga semalam Sofia Lacuba sampai People of the lie. story apa tuh? Repost ya, repost story. Repost story dari akunnya Boris Becker. Tulisannya Boris Becker main tenis kan? iya, sports do not build character, they revealed it. Ngerti Gua nggak seneng lu? nih. Ngerti? Jadi dia Apa? tuh nggak ngebangun, Ya, olahraga itu bukan membangun bangun Tapi karakter, tapi mengisi bukan. refill. bukan refill. Gimana sih? Memperlihatkan karakter asli iya, dari iya, seseorang. Iya, iya, memperlihatkan. Mengisi refill. Ya benar juga, nggak ada salahnya, cuman beda arti. Iya, 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 betul, membuka betul. Iya, bagus. Olahraga deh, pokoknya gue pengen masih penasaran bahwa Andre ini suatu saat akan terlibat di event Findesport. Gue mau banget, tolong deh dibikinin apa kasti kayak atau apa, atau misalnya Nanti lah ya kita pikirkan yang cocok buat lu ya, karena lu kan Iya. nggak olahraga banget orangnya. gue olahraga banget, Apa? catur. Ya bagus ya, nggak Iya. apa-apa. Iya, emang lu jago main catur? Nggak bisa, biasa aja standar. Bowling. Bowling? Lu bisa bowling? Nontonnya keren tuh. Keselin banget orang ya. Tapi yang terdekat sih kita pengen bikin tinju antara Soleh dengan masyarakat Indonesia. Iya. Semua boleh daftar dan kita tidak menutup pendaftaran sampai sampai Iya. hari H ya. Iya. Jadi siapapun boleh daftar ya, mau ribuan mau ratusan boleh. Sebenarnya kalau boleh gue ngomong, gue tuh suka pingpong. Gue berani kalau gue latihan bangsa sebulan aja, pasti gue capek. Maksud gue pasti Kamu bisa. belum ditanya pasti menang gitu. Ya, maksud gue pasti gue menang. Karena gue dulu memang basically gue main tenis meja. Nah, ini mah ada next onat kayak ini. Gak, demi Allah beneran serius, gue Kan kita pernah nyoba waktu kita di Jogja Iya, ya. Jogja. Lumayan di antara semua. Iya. Di Desta ya, di selain Desta lu oke. Ya gue mesti latihan lagi. Jadi dulu gue juara. Juara pingpong Ji. Juara tenis meja. Sama dong. Kok pancingannya nggak kena ya? Maksud gue dulu waktu zaman gue masih SMA. Iya beneran ini. Gue tuh juara di kampung gue, ditakutin orang-orang. Gua ditakutin. Maksudnya Kenapa harus ditakutin tenis sih? Lu pakai meja baju gitu. setan ya? Pakai baju setan. Maksudnya tenis meja Lu gitu. koloran hijau doang kali lu. Bukan masalah gue main tenis tapi gue telanjang. Makanya orang takut. Jadi ini dari semua olahraga tenis meja yang paling lo kuasai. Gue kuasai tenis meja. Paling suka gue tenis meja. Oke. Beneran dari gue pikir-pikir ya olahraga yang paling gue suka, yang paling gue bisa itu tenis meja. Dulu bola pernah jadi kapten. Oh iya. Lu pernah cerita. Iya. Maimunah yang angkat. Maimunah yang bikin seragamnya ya. Iya. Apa kabar dia? Alhamdulillah sehat. Kemarin datang katanya tiba-tiba tenis. Maimunah. Iya. Kok ngomong sama gue? Ih, orang di VVIP kok duduk di samping Dia Serius? sempat kan ada break tuh habis pertandingan double ke single kan. Di tengah-tengah tuh dia parkur. Iya. Wah nenek gue nggak bilang di bangku-bangku penonton gitu Keren dia loncat-loncat banget, gitu. gua bilang. Wah, gokil keren nih, gua bilang. ini Maimunah. Top nih, gue bilang Iya, gitu. Iya. Dia pakai ini nggak? Pakai baju training bahan kebaya gitu nggak? training bahan kebaya. Susah Sobek dong. banget. Maksudnya nenek gue suka kebaya dia. Ya tapi nggak training juga dong, maksud training. Berarti belum diterima tuh ya jadi karyawan ya. Belum Masih diterima. Oh training. masih training. Masih training. Oke sekali lagi kalau begitu buat Desta semangat Iya, iya, terus. iya, Ya, semangat. Vindes sukses ya. Terima kasih, Bikin- Indri. Iya ya, mudah-mudahan besok ada bikin lagi sebuah cerita sport yang Pindah sport nggak lagi. akan, pindah sport nggak akan stop. Iya iya iya. Mungkin entah kita ntar akan main lagi atau orang Iya, lain yang iya. memainkannya, Iya, tapi iya. Pindah Sport akan jadi IP yang akan terus ada gitu. Betul. Oke, sip. Sekali lagi podcast Trio Kurnia tayang setiap Selasa guys. Jangan lupa subscribe Trio Kurnia di Noise supaya kamu dapat notifikasi setiap ada episode baru. Wah, Follow oke. juga Instagramnya apa? Di @triokurnia.id noise. So tahu banget tuh salah. Ya, trio.kurnia. Oke. Iya. Dan juga guys ini hari terakhir produser kita Yosi. Dia akan pindah. Fuck lo Yos. Dia akan pindah Masih ke ada episode lagi. Dia akan ke podcast Deddy Kobuzer udah. Aduh. Serius di sana dia. Iya. Tapi mudah-mudahan sih Yosi, mudah-mudahan sih yang penting lu bahagia udah. Yos sukses dimanapun Ya. lo berada. Happy terus ya. Happy terus berkarya. Kalau lu- Terima kasih buat Yosi, jasanya luar biasa sekali. Iya. Dia telah memberikan aku ide untuk membeli celana celana iya, celana nyaman, bahan nyaman yang ya. nyaman itu. Iya. Itu gak akan aku lupakan. Yosi juga yang tahu beberapa rahasia kita dan rahasia prediksi ya. Iya betul. Mudah-mudahan dia bisa menjaga mulutnya Betul. dari orang-orang lain. Terima kasih kalau begitu. Terima Selamat kasih. Ultra Show Pre. Tonight Show lagi. Ah!